Oke, baik anak-anak, sebelum pembelajaran kita mulai, kita berdoa terlebih dahulu ya. Yang lebih mudah biasanya. Yuk, dulu. Ya. Pembelajaran hari ini kita membantu kesepakatan kelas dulu ya. Oke, kalian kalau belajar itu suka ada yang rame atau yang sunyi-sunyi saja? Semuanya suka yang sunyi ya. Kalau ada temennya yang rame, kalian bisa fokus nggak belajarnya? Nggak bisa kan? Banyak nggak bisa kan? Nah, oke. Jadi kalau kita sedang belajar, kita harus fokus mendengarkan dan dijawab. Jadi kesepakatan kita kelas kita adalah kalau belajar semuanya harus fokus dan diam, memperhati. Dan nanti misalnya kalau ada temennya yang rame, enaknya diapakan? Yang lainnya, ayo yang lainnya mau maju untuk nyanyi, bisa? Kenapa? Ya di kelas aja. Setuju? Nah, banyak yang setuju ya? Melatih suara vokal. Kayak siapa? Keisha. Aldiva. Kenapa? Sakit. Dewa. Sipil. Adi. Kenapa nak? Nah, kita sekarang belajar tentang teks narasi yang berfokus pada salah satu unsur teks narasi yaitu tokoh. Pernah belajar itu kan? Teks narasi pernah belajar? Gitu. Nah, nanti kalian di sini Bu ini nanti punya media pembelajaran untuk kita belajar hari ini. Ya, nanti kalian juga bisa menceritakan kembali tokoh dan perannya dalam teks narasi dengan tepat. Kemudian yang terakhir, kalian mampu menganalisis peran dan watak tokoh dalam teks. Menganalisis itu mengidentifikasi. Oke, sekarang Bu ini mau tanya, apakah kalian pernah mendengar atau membaca cerita tentang Ken Arok dan Ken Dedes? Pernah? Pernah siapa? Satu orang saja. Yang lainnya belum pernah dengar ini cerita tentang Ken Arok dan Ken Dedes. Pernah ke Singosari nak? Tahu pacarnya Ken Dedes? Tahu. Nah, itu ada cerita di baliknya, ada cerita Ken Arok dan Ken Dedes. Tokoh utamanya itu siapa nak? Ken Arok dan Ken Dedes. Pastinya tokoh utamanya adalah Ken Arok dan Ken Dedes. Apa itu ya teks narasi? Teks narasi adalah jenis teks yang menceritakan tentang suatu peristiwa ataupun kejadian. Nah, di dalam teks narasi itu ada namanya tokoh. Salah satu unsurnya adalah tokoh. Siapa itu ya tokoh? Tokoh cerita dapat membuat cerita itu lebih hidup. Di sini kita belajar tentang jenis-jenis tokoh. Apakah berdasarkan fungsi, berdasarkan terus perwatakan. Kira-kira kita udah cerita? Nah, kita sudah. Tokoh utama, di sini ada tokoh utama dan juga tokoh pembuat. Menurut definisinya, tokoh utama itu apa? Tidak tahu Mas, apa dibacakan itu Mas? Ayo. Mengisi apa?
asesmennya. Ada protagonis, ada antagonis, dan ada jenis antagonis. Pernah belajar tentang ini? Belum pernah ya? Belum sama sekali ya? Belum. Ya sekarang kita ulangi lagi ya biar semuanya bisa. Nah, tokoh protagonis itu biasanya tokoh utama dalam cerita rekaan. Ya tadi Mama Lela itu tokohnya dalam protagonis. Kemudian digambarkan memiliki karakter dan kepribadian yang baik, biasanya seperti itu ya. Kayak bawang merah sama bawang putih yang baik siapa? Bawang putih. Oke, jelas. Bawang merah. Tapi bawang merah sekarang termasuk di antagonis. Antagonis. Tadi Mama Lela apa? Yang antagonis siapa? Rosa. Antagonis itu tokoh yang jadi penentang, biasa penentang tokoh utama kayak siapa yang Rosa ya. Misalnya Mama Lela nggak? Coba untuk membaca ini. Coba siapa ya? Yang membaca siapa? Oke, Mas Afan. Oh ya. Yang lainnya mendengarkan dan menyimak. Dengar pesan tes Mas Galang ya. Yang keras ya suaranya biar teman-temannya bisa mendengar. Caranya diperhatikan alur ceritanya, diperhatikan tokoh-tokoh di dalamnya. Ya. Judulnya Kejar Cita-Cita. Di sebuah desa kecil, hiduplah seorang anak bernama Raka. Ia Pahami nak bacaan tersebut? Kira-kira di situ ada berapa tokoh? Dua. Siapa sama siapa? Raka dari Manis. Nah, siapa tokoh utamanya? Raka. Kenapa kok Raka? Mulai dari awal sampai akhir dia itu muncul sebagai tokoh utama dalam cerita narasi ini. Kemudian tokoh pembantunya di situ siapa? Dimas. Nah, oke, sekarang tokoh protagonis. Sini paham? Ada pertanyaan? Oke, kalau tidak ada pertanyaan kita akan berdiskusi. Sekarang ini sudah membagi kelompoknya. Kelompok 1 kelihatan tidak? Kelihatan ya? Iya, oke. Ya kan? Kelompok 1 ada Anggun, Sibil, Najwa, Naufal, Dewa, Fani. Cara berkelompok. Kalau kalian belajar kelompok, belajarnya yang nulis 1 orang atau 2 orang? 5 orang. Yang nulis 1 orang. Tetapi yang berpikir adalah 1 kelompok. Nah, boleh cuma 1 orang yang nulis, setelah itu dia yang mikir juga. Jadi kalian kalau bekerja dalam kelompok harus bersama-sama. Terakhir. Langsung dibaca teks narasinya. menggabungkan kekayaan budaya dengan inovasi modern, menarik banyak pengunjung dan menciptakan harmoni di desa.
Amal sama Bila betul? Nah, sekarang mau tanya ke kamu dulu. Mulut tertawa 2 kali. Mulut tertawa 1 kali. Buka mulut tertawa tanpa suara. Oke, tadi kalian sudah merepresentasikan hasil dari kelompoknya masing-masing. Ada kesulitan nggak, Nak? Tidak. Kasih tokoh utama, tokoh pembantu, tokoh antagonis, protagonis. Ada kesulitan? Yakin ya? Sudah bisa ya? Harus identifikasi ya? Oke. Lomba kerja individu. Apa itu individu? Riset di. Oke. Nah, nanti Bu Yuni di sini punya Mystery box. Mystery. apa ini? Mystery box. Mystery box. Mister, setiap anak akan memperoleh 1 cerita. Kalau sudah memperoleh 1 cerita, kalian tuliskan di sini siapa tokoh utama, tokoh pembantu, tokoh antagonis, ya. Sama ya. Baby, it's so crazy. With a minute. Sudah, Bu. Sudah. Sudah selesai, Bu Yuni cek dulu selama salah. Kalau sudah dibubarkan di depan. Apa, Nak? Pembantunya siapa aja? Kalian sudah mengerjakan secara individu. Tadi sudah mendapatkan yang berbeda-beda ya. Sekarang kalian sudah bisa menentukan tokoh utama siapa, antagonis siapa, protagonis apa, antagonis apa, protagonis apa. Sudah tahu? Mas Balam, tokoh protagonis itu yang apa? Yang kotak. Oke. Tokoh antagonis. Yang jahat. Oke, yang biasanya menentang tokoh protagonis. Tokoh protagonis. Soal evaluasi. Jadi untuk nilai kalian, kalian harus mengerjakan dengan sungguh. Tidak boleh mencontoh. Paham? Dikerjakan sendiri. Ditulis nama kalian. Kalian harus terlibat.